Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Iniyati Ramakali Putri. Dipanggil Nisa, saya mahasiswa antropologi Universitas Padjadjaran yang menginjak semester 8. Penelitian adalah salah satu tujuan dari disiplin antropologi. Hal tersebut dibuktikan dari kuliah lapangan dan mini riset yang saya lakukan untuk mengasah kemampuan adaptasi, metodologi penelitian, analisis data, hingga penulisan proposal dan hasil penelitian. Karena itu, saya ingin menyalurkan keahlian saya miliki dengan magang Telkom di bidang researcher untuk berpartisipasi dalam proyek pengembangan Digital Business and Technology Telkom, Direktorat Digital Business guna pembangunan Indonesia yang lebih maju. Saat ini saya sedang menyusun draft tugas akhir dengan pengambilan data yang sudah saya lakukan saat magang MSID sebelumnya, dan juga saya menjadi volunteer di platform Hellocation di bidang pendidikan sebagai content writer. Selama berkuliah, berbagai proyek telah saya lakukan, di antaranya mini riset yang dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok, rangkaian penelitian yang tersusun dari penulisan proposal, penyusunan draft pengamatan dan pertanyaan wawancara, pengumpulan data, hingga analisis, dan hasil ini biasa dilakukan selama 1 semester atau 4 bulan ataupun dalam 2 bulan setelah pemateri kelas selesai. Untuk mengarahkan alur penelitian sesuai dengan prosedur, saya berperan sebagai koordinator kelompok, di mana saya melakukan untuk pembagian tugas, memantau berjalan tersusunnya makalah, mengarahkan diskusi kelompok untuk menyatukan persepsi kelompok, tapi juga tidak mengabaikan dari perbedaan pendapat, sehingga menuntun berjalannya presentasi kelompok. Tentu saja pasti adanya perbedaan pendapat dan sikap di antara teman kelompok. Karena itu, terus dilakukan brainstorming dan juga meminta teman kelompok untuk terus berpendapat dengan alasan yang konkret, ilmiah yang sudah dipelajari, hingga akhirnya mini riset selesai dengan nilai yang memuaskan. Kemudian, proyek revitalisasi posyandu remaja di Desa Marongge telah dilaksanakan selama sebulan saat KKN. Secara berkelompok, kami melakukan pendekatan dan juga sosialisasi dengan pengurus PKK, remaja desa, bidan desa, hingga kepala desa dan juga kepala dusun. Kami juga mempersiapkan bootcamp kepada remaja desa untuk memberi pengetahuan bagaimana kesehatan, bagaimana pemakaian alat-alat posyandu, bagaimana menambah skill media untuk menambah eksistensi dari posyandu remaja tersebut, dan juga untuk saya sebagai materi yang mengajarkan bagaimana regenerasi dari pengurus posyandu remaja tersebut. Kami terus melakukan pendekatan agar masyarakat semakin kenal dan juga semakin mengetahui bagaimana posyandu remaja, dan agar saat melakukan peresmian dapat berjalan secara suasana yang nyaman. Hingga akhirnya posyandu remaja berhasil diaktifkan kembali dan pertemanan dengan remaja desa tetap terjaga. Kemudian, proyek pendataan dan inventarisasi kebudayaan selama magang 2 bulan di BPK Wilayah 4 dan juga Dinas Kebudayaan yang ada di Lingga telah dilaksanakan. Sebagai asisten pendata objek kemajuan kebudayaan, saya bertanggung jawab atas 16 borang dari Kabupaten Siak Riau, dan juga saya bertanggung jawab atas 24 borang dari Kepulauan Riau. Langkah pertama yang saya lakukan untuk melakukan pemutakhiran data dan melengkapi data adalah inventarisasi secara menyeluruh agar mengetahui, menganalisis bagaimana kekurangan dari borang tersebut. Setelah mengetahui, saya melakukan pencarian data untuk melengkapi borang tersebut. Ada berbagai tantangan dalam melaksanakan proyek tersebut. Salah satunya adalah wilayah
kebudayaan yang tersebar di berbagai pulau, sehingga saya tidak bisa langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Karena itu saya menggunakan data sekunder untuk melengkapi data-data tersebut. Hingga akhirnya seluruh borang telah dimasukkan ke data pokok kebudayaan atau Dapabud, dan juga telah menyelesaikan koordinator dengan tim Dapabud daerah terkait. Selain mengasah hard skill dan soft skill, berbagai proyek dan tugas yang dilaksanakan juga telah mengasah tools-tools yang dimiliki. Di antaranya 1. Microsoft Word dengan nilai 8 karena Microsoft Word adalah teman sehari-hari bagi peneliti dalam penyusunan proposal penelitian hingga hasil akhir penelitian, artikel ataupun makalah. 2. Microsoft Excel dengan nilai 8 karena saya juga mengetahui bagaimana rumus-rumus dan juga trik-trik dalam mengelola Microsoft Excel. 3. Microsoft PowerPoint dengan nilai 7 karena saya dapat mengelola dengan baik bagaimana PowerPoint dan menyampaikannya. 4. Canva dengan nilai 8 karena selain untuk mempersiapkan presentasi melalui Canva juga saya manfaatkan untuk membuat poster, infografis, dan juga booklet kegiatan. 5. WordPress dengan nilai 7 karena saya bisa menyusun artikel populer dengan memperhatikan SEO. Yang keenam, CapCut dengan nilai 7 karena saya dapat mengelola pembuatan hingga pengeditan video secara mandiri. Baik, sekian perkenalan dan pemaparan singkat dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat hari yang berbahagia.